rasulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli maw'an. Yang sama kita hormati Bapak bersama kita pada kesempatan kali ini, yang sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Hidayah, Bapak-bapak DKM Masjid Kelurahan Tomang, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Hidayah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita mengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih pada DKM Masjid Al-Hidayah yang hari ini berkesempatan untuk melaksanakan pengajian rutin DMI Kelurahan Tomang. Alhamdulillah dengan segala hidangannya, mudah-mudahan senantiasa pengurusnya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah masjid-masjid Kelurahan Tomang, 20 masjid dan 10 mushola di Kelurahan Tomang sudah mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah atau bodi yang alhamdulillah sudah merata terbagi, sudah beberapa bulan berjalan. Kemudian para imam masjid dan marbot masjid juga alhamdulillah sudah terdistribusikan mendapatkan insentif. Kemarin yang baru keluar hari ini adalah guru ngaji ya, dari 20 masjid dan 10 mushola, cuma yang mengajukan 10 masjid dan mushola ya. Jadi udah keluar semua nih guru ngaji. Jadi tolong masjid-masjid yang belum mengajukan guru ngajinya di masjid dan musholahnya masing-masing diajukan, karena ini ada program dari Pemda bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia. Sayang kalau nggak diambil, artinya punya kesempatan kita memperhatikan guru ngaji di masjid dan musholah kita masing-masing. Jangan sampai dana yang digelontorkan oleh Pemda kita nggak serap ya. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru ngaji di wilayah kita masing-masing. Alhamdulillah dapatnya per 6 bulan 3 juta untuk guru ngaji ya, jadi per bulannya 500.000, kan lumayan ya. Jadi tolong kalau ada masjid-masjid dan mushola yang datang pengurusnya pada hari ini yang belum mengajukan, tolong diajukan ya. Kasih kesempatan kepada guru ngajinya untuk merasakan dana yang didistribusikan dari Pemda bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia. Kemudian pula alhamdulillah proses pengajian rutin kita terus berjalan setiap bulan berputar dari masjid satu ke masjid lainnya di 16 RW di Kelurahan Tomang. Mudah-mudahan ini terus berjalan sehingga silaturahmi kita dan ukhuwah Islamiyah antara satu DKM masjid dengan DKM masjid yang lainnya terus terjalin dengan indah di Kelurahan Tomang ini. Ini saja mungkin yang harapan saya agar senantiasa terus berjalan pengajian-pengajian seperti ini, sehingga tadi ukhuwah Islamiyah kita terus terjalin antara satu dengan yang lainnya dan satu masjid dengan yang lainnya saling kenal mengenal. Ya, sering begini pasti akan saling kenal mengenal. Sebagaimana biasa kata pepatah Tionghoa mengatakan, takkan taksai makakin, kata orang Korea. Artinya tak kenal maka
tak sayang, maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar seluruh masyarakat di Pulau Tomang saling kenal dan saling cinta mencintai untuk mempererat keluarganya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita bisa bersilaturahmi antar masjid di Kelurahan Tomang. Selamat datang kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan dengan segala umatnya dan sahabat yang akhir yang dengan jalan. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hidayah, Bapak Haji Syekh Wajib, alhamdulillah berhalangan hadir. Yang saya hormati TNI, Ketua TNI Semarang Tomang, yaitu Bapak Haji Nurrizki, dan yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Razak Al-Masih, yang alhamdulillah terhadir di tengah kita. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Al-Hidayah dan para DKM Kelurahan Tomang dan para ibu sekalian. Alhamdulillah berarti malam ini di Masjid Al-Hidayah mendapat hiburan mengadakan pengajian BRI di Kelurahan Tomang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bersambungan di masjid-masjid yang akan datang. Kita bersilaturahmi karena kita ini menjaga hidup kita dan memudahkan rezeki kita. Untuk itu kami selalu perwakilan dari satu bagian mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan dari amal dan ladang kita di wilayah nanti amin ya rabbal alamin. Hubungan yang saya sampaikan mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat apa ini? Dari jam berapa di sini, Bu?
Sinetron gimana sinetron? Ditinggalin. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu as-siddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallaha wa ridwanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ana rahmatan muhdad. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia tuan-tuan guru, para asatidz, para guru-guru agama, para ketua-ketua DKM Masjid Sekelurahan Tomang, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada semuanya. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab keridhaan itu menjadi wasilah kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari telah kita lalui. Bulan demi bulan telah kita lewati. Tahun demi tahun telah kita lalui. Pada malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadlihi rabbi, anugerah yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini
di sepanjang kehidupan kita. Allah Ta'ala gerakkan kita untuk duduk di raudhah min riyadil jannah, di taman antara taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang yang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah penghuni surga, di mana para penghuni surga itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita berdiri keluar dari majlis yang mulia ini melainkan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah masuk malam kelima daripada bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di seluruh dunia yang terbanyak mengadakan maulid adalah di Indonesia, dan yang paling banyak mengadakan maulid di Indonesia adalah di Jakarta, saudara. Kita mengadakan maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa dibangkitkannya dan diproklamirkannya seorang nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia sepanjang kehidupan zaman ini. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi dan rasul-rasul, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, diutus oleh Allah untuk satu umat, diutus oleh Allah untuk satu zaman, diutus oleh Allah untuk satu masa. Masanya habis, masanya berlalu. Lain dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diterangkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kuutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Dengan tegas kata, bangsa apapun yang ada di atas dunia ini, bangsa apapun yang ada di 5 benua ini, bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, wajib hukumnya beriman kepada Allah, wajib hukumnya memeluk agama Islam, wajib hukumnya percaya kepada Al-Quran, wajib hukumnya beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Karena Rasul adalah orang yang serba segala-galanya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa innama ana rahmatan muhdad, bahwasanya aku ini adalah rahmat hadiah untuk kalian. Lalu apa itu rahmat, saudara? Apa pula pengertian daripada rahmat itu sendiri? Secara mudahnya, rahmat itu adalah kasih sayang, saudara. Seorang yang mempunyai kasih sayang di dalam dirinya, maka dia mempunyai rahmat, saudara. Dulu kalau orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan tidak punya makanan di rumahnya, tidak punya duit di rumahnya, datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah kasihkan duit yang banyak, saudara. Itu kasih sayang, saudara.
Ada orang sakit datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah doakan orang itu agar sembuh, saudara. Ada orang datang kepada Rasulullah, dia melakukan maksiat, meninggalkan solat, Rasul nasihatkan orang tersebut. Itu namanya kasih sayang, saudara. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, dia harus punya kasih sayang di dalam dirinya. Seorang istri kasih sayang kepada suaminya, seorang suami kasih sayang kepada istrinya, seorang ibu kasih sayang kepada anaknya, seorang anak kasih sayang kepada orang tuanya, RT kasih sayang kepada warganya, warga kasih sayang kepada RT-nya, ketua DKM kasih sayang kepada jamaah dan pengurusnya, jamaah pengurusnya kasih sayang kepada ketua DKM-nya. Ini yang disebut rahmat, saudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan kepada para sahabatnya, kalau Rasul ngomong sama sahabatnya, sahabat itu jumlahnya 124.000 orang. Berapa? 124.000 orang. Enggak pakai mic, kagak pakai speaker, saudara. Sampai ujung. Lah kita sudah pakai mic, pakai speaker ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Begitu dilihat 5 orang. Nabi itu 124.000 sahabat yang ngaji sama Rasulullah, tidak pakai mikrofon, saudara, tapi kedengaran semuanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dulu ada seorang pelacur yang berjalan di tengah gurun, kehausan. Dia nengok ke belakang, tidak ada rumah dan pepohonan. Nengok ke samping kiri kanan, tidak ada rumah dan pepohonan. Nengok ke depan, tidak ada rumah dan pepohonan. Terus berjalan tertati-tati. Begitu di tengah perjalanan, dia melihat ada sumur. Begitu dia lihat sumur itu kering, dia turunkan timbaknya, tidak masuk itu air. Tapi begitu diperhatikan, ada tanda-tanda air yang sedikit. Maka perempuan pelacur tadi itu membuka daripada kerudungnya, diulurkan kerudungnya ke dalam sumur itu, mengharap bahwa kerudungnya itu menyerap akan air itu. Lalu dia tariknya, dia peras itu minuman agar seteguk saja dia minum supaya tidak mati kehausan. Begitu dia minum sedikit, dia melihat di sampingnya ada seekor kucing yang tertati-tati karena kehausan, lemas, sudah ingin mati. Maka ini pelacur memberikan daripada minum kepada kucing ini, saudara. Memberikan minum kepada ini kucing, maka kucing itu hilang dahaganya. Ini pelacur hilang dahaganya. Lalu ini perempuan jalan lagi, meneruskan perjalanannya, lalu jatuh, dia meninggal dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelacur itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ada rasa kasih sayang di dalam dirinya. Tidak segelas dia berikan minum kepada ini kucing, tidak satu gayung dia berikan minum kepada ini kucing, tapi beberapa tetes saja. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala, tapi yang dilihat itu adalah rasa kasih sayang itu, bukan kepada manusia tapi kepada binatang. Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga, dihapuskan seluruh dosa kemaksiatannya, saudara. Ar-Rahimina yarhamhumur Rahman, di dalam hadis musalsal mahabbah. Siapa orang yang di dalam hatinya ada kasih sayang di dalam dirinya, maka orang itu punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya hubungan kepada Allah Ta'ala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Oleh sebab itulah, saudara,
jikalau masuk daripada bulan Rabiul Awal, banyak orang membuat daripada acara maulid, saudara. Agar apa? Terus mengenal akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik zahirnya maupun batinnya. Bukan saja ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi saudara, keseharian Rasulullah kita juga mesti tahu, saudara, sedikit demi sedikit. Bukan saja ibadahnya, saudara, tapi keseharian Rasulullah sedikit demi sedikit kita mesti ikutin, saudara. Rasulullah kalau pakai baju, ngancingnya dari bawah dulu ke atas. Buka bajunya, kancingnya dari atas ke bawah. Begitu Rasulullah. Kita bagaimana pakai kancingnya kalau pakai baju? Semau-mau gua dah, mau di atas mau, di bawah mau, begitu ya. Rasul itu ajarkan pakai kancing dari bawah dulu baru ke atas. Bukanya dari atas dulu baru ke bawah. Paham gak tuh? Rasul kalau pakai baju ngancinginnya dari bawah, kalau buka dari atas ke bawah. Kalau kata saya punya guru ulama, kita ngomong jangan banyak-banyak. Kalau mah orang udah ngerti, cukup sudah. Cukup. Jadi Rasul pakai baju kancingnya dari mana dulu? Dari bawah. Kalau bukanya, paham udah? Berarti cukup sudah. Jangan banyak-banyak. Cukup ya. Jadi itu di bawah, saudara. Ya. Cukup. Tahun depan nih baru nanti bagaimana pakai celana yang diperintahkan Rasulullah. Sekarang pakai baju dulu dah, cukup ya. Oh, tanggung tuh katanya ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membawakan kisah Sayyidina Anas bin Malik, saudara. Anas ini adalah anak dari ibunya namanya Ummu Sulaim. Bapaknya namanya Malik. Punya anak namanya Anas. Maka disebut Anas bin Malik. Ummu Sulaim ditinggal mati oleh Malik. Jadi janda masih muda, saudara. Ummu Sulaim cantiknya luar biasa. Janda muda yang luar biasa cantiknya. Sehari ini lewat, saudara. Ini cantiknya Ummu Sulaim. Sampai-sampai ada namanya Abu Talha menghampiri Ummu Sulaim, ingin menikahi Ummu Sulaim. Kata Abu Talha, katakan, kerukut pohon seruni, kandang kuda di atas awan. Kata Abu Talha nih, ini orang Betawi kalau Abu Talha ya, pantun ini mah ya. Kata Abu Talha, kerukut pohon seruni, kandang kuda di atas awan. Saya takut jadi berani lihat janda kayak perawan. Begitu, saudara. Ini bahasa saya aja, ini bercandaan ya, biar lama. Benar? Gitu. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, engkau ini dengan aku beda akidah. Kata Abu Talha, ya Ummu Sulaim, mahar apa yang engkau minta? Syarat apa yang engkau pinta agar aku bisa menikahimu? Kata Ummu Sulaim, syaratnya cuma satu, kau satu akidah dengan aku baru kita menikah. Ummu Sulaim ini wanita yang alim, wanita yang soleha, wanita yang hebat, saudara. Sehingga Abu Talha yang tadinya bukan Islam menikah masuk menjadi Islam, dididik oleh Ummu Sulaim menjadi sahabat Rasulullah, di antara sahabat-sahabat yang paling hebat ibadahnya, saudara. Sebab apa? Ini hebatnya Ummu Sulaim, saudara.
bisa mendidik suaminya, saudara. Makanya ibu-ibu jangan khawatir kalau suaminya nggak bisa dididik. Ya, gua pegal sama suami gua begitu ya, Bu. Tiap hari kalau ketemu di sayur, aduh, laki gua tidur bangun kerjaannya. Lah tidur bangun masih kerjaan itu, berarti nggak nganggur. Laki gua mah kerjaannya kalau malam nongkrong kerja masih, alhamdulillah. Ngomong kan nggak boleh ada tukang sayur ini kumpul bikin majelis gibah namanya, ngomongin orang paling sedap. Udah, gua mah bukan ngomongin orang ini, ngomongin setan. Bener, Bu, saya kasih tahu, kita ini tukang ngeluh, bener nggak? Ya Allah, corona, ya, rezeki susah banget. Padahal makan sehari 3, belum bakso, belum nasi goreng. Susah apa kagak itu? Kagak, saudara. Kalau ibu mau ngeluh, ada jam ngeluhnya. Kapan? Jam 3 sampai jam 4 pagi, saudara. Dulu ayam kalau berkokok jam berapa? Jam 3 pagi. Dulu orang pada bangun, ayam bunyi itu jam 3 pagi, saudara. Sekarang ayam berkokok jam 3 pagi, orang gak ada yang bangun. Makanya ayam rapat internasional, ayam-ayam pada rapat, saudara. Kata ayam, bagaimana nih? Manusia kita kukuruyuk jam 3 pagi gak ada yang bangun. Oke, kita putuskan saja. Bagaimana kalau kita berkokok jam 10 malam, kalau kagak jam 11 malam. Rapat internasional ayam memutuskan jam 10 malam kukuruyuk. Baik, bubar ayam, saudara. Sekarang ayam kukuruyuk jam 10, saudara. Sudah bunyi, sudah kukuruyuk jam 10. Kata ayam yang atu, kita kukuruyuk, orangnya belum ada yang tidur, saudara tuh. Entar jam 3 baru tidur, saudara. Gitu. Maka ayam rapat lagi internasional. Akhirnya ayam putus asa sama manusia, saudara. Ya. Jadi saya kasih tahu, Bu, obatnya. Obatnya saya kasih tahu. Kalau mah kita mau ngeluh, ada jam ngeluhnya. Jam 3 sampai jam 4 pagi. Yaitu kita sholat atau sholat tahajud, saudara. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertamanya baca Fatihah, keduanya wadduha 7 kali. Rakaat kedua Fatihah, habis Fatihah Alam Nasra 7 kali. Bisa kagak? Yang surat langganan aja, Ustaz, gitu ya. Kuliah sama bisa nggak kuliah sama kulhu? Lah orang surat langganan udah pasti bisa itu mah. Selesai kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, kita takbir. Allahu Akbar. Niatnya saya niat sujud syukur sunnah lillahi. Dalam sujud syukur itu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 11 kali. Lalu kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 11 kali. Kita baca solawat yang kita bisa 11 kali. Baru di situ kita curhat dalam hati, jangan ngomong. Di situ kita curhat. Kita ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah, corona, rezeki susah. Saya nggak pikirin masalah rezeki, ya Allah. Cicilan, banyak banget cicilan ini. Ngadu sama Allah Ta'ala. Ya Allah, tetangga saya baru beli PCX, motor PCX putih, cakep banget, ya Allah. Saya minta kepada membeliin saya 3, ya Allah, 3 PCX putih. Ngadu sama Allah. Ya Allah, laki gue pulang malam mulu, bangunnya siang. Males banget nyari duitnya, ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala. Jangan ngeluh sama yang ngeluh sama Allah Ta'ala. Apa ini? Ini ajaran baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal ngajakin kita, saudara. Ngajakin kita ini semuanya. Sebab apa, saudara? Rasul diutus untuk mengenalkan akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita, bagaimana perilaku kita semuanya, agar kita selamat di alam dunia, selamat di alam kubur, selamat di yaumil mahsyar, saudara. Kenapa? Karena manusia ini semuanya akan binasa, mati, saudara. Yang kekal, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah binasa. Kullu man alaihi fan. Semua akan binasa, saudara. Maka yang kita cari, bakal kita adalah yang pertama, hubungkan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan cinta kepada Rasulullah. Setiap hari banyak selawat kepada Rasulullah. Ibu-ibu sehari minimal 1000. Beres urusan dunia. 1000 setiap hari. Saya kasih ini di bulan Rabiul Awal, sehari 1000 beres, sudah. Urusan kita dibereskan oleh Allah. Berkat siapa? Junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar selamat kita di alam kubur, saudara. Semuanya akan binasa, saudara. Semua akan binasa. Bapak-bapak juga ini jangan ngumpulin duit aja, saudara. Lihat ini masjid, catnya mesti dicat lagi nih, gitu. Mesti dicat lagi. Jangan kumpulin duit yang banyak, saudara. Kita nggak tahu kapan umur kita, karena kita akan binasa. Kita beli rumah, kita beli mobil, begitu besoknya mati kita, saudara. Ya Allah, mana bini kita masih cakep. Udah begitu dia pacaran sama teman kita yang kita gedek tuh di dunia, sudah. Tuh laki di dunianya udah sengsara, dikubur masih keki juga sama tuh orang, ya. Gitu. Ini, saudara, semuanya akan binasa, hancur semuanya. Kullu man alaihi fan, semua akan hancur, binasa. Tapi ada 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa? 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah syurga dan penghuninya, saudara. Surga dan penghuninya. Kedua, neraka, saudara. Ketiga, arsy. Arsy itu, saudara, tiang dikelilingi oleh 3 sungai. Ada sungai awan yang bercahaya, ada sungai api yang kemerah-merahan, ada sungai air. Itu makhluk sejatinya binasa, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum fiha khalidun. Allah ta'ala yang kekalkan itu. Yang keempat, Lauhul Mahfuz. Yang kelima, Al-Kursi. Wasiya kursiyus samawati wal ard. Itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Al-Qalam. Nun wal qalamu wala yasturun. Nun itu diibaratkan tinta bak. Al-qalam adalah pena. Yasturun, lembaran-lembaran yang dituliskan tentang daripada apa yang kita lakukan, amal baik dan amal buruk kita. Yang ke-8, ruh dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-9, saudara, yang dikekalkan, yang ke-8 yang dikekalkan oleh Allah ini adalah tulang ekor kita, saudara. Ini tulang ekor kita ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Nanti akan dibangkitkan itu, ngerekam wajah semuanya kita. Itu berada di tulang ekor kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara di hadapan sahabatnya, Rasul katakan, wa nasatan atiyatul la raiba fiha wa annallaha yub'atsu man fil kubur. Sesungguhnya, kata Rasulullah, semuanya itu nanti kiamat akan didatangkan.
pasti kiamat itu akan didatangkan. Wa annallaha yub'atsi man fil kubur, dan semuanya akan dibangkitkan dari kubur. Ibu tahu banyak orang yang murtad pada saat Rasul bacakan ini firman Allah Ta'ala. Orang lari, kabur, ambil pacul, ambil linggis, cari kuburan, digali itu kuburan, dia dapatkan cuma tulang belulang. Dia maju ke hadapan Rasulullah. Wa darabal lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka dilupakan oleh Allah Ta'ala. Dari mana asal-asal mereka itu, saudara? Dibawa ke hadapan Rasulullah yang cuma tulang belulang. Qala mayyuhil idhama wahyir ramim. Ya Rasulullah, bagaimana manusia akan dibangkitkan, sedangkan jangankan yang ribuan tahun, jangankan yang ratusan tahun, yang baru beberapa bulan sudah jadi tulang belulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Qala mayyuhil idhama wahyir ramim. Qul yuhyi alladhi ansa'aha awwala marrah. Kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, wahai kekasihku, sampaikan kepada itu orang, mereka itu dari tidak ada, aku jadikan ada. Apalagi cuman renovasi, saudara. Kita ini sekarang ada enggak? Kita sekarang ada enggak nih? Ini mic hidup apa? Kalau orang Tomang, kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Kita ini sekarang ada enggak? Dulunya, nantinya, enggak ada. Kalau Allah, dulunya ada enggak? Sekarang ada enggak? Nantinya? Hebat ilmu tauhid namanya. Ini ilmu tauhid, saudara. Itu yang mesti kita pahamin dulu. Maka akan ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad jikalau ada tauhid kita sudah punya tauhid yang kuat, saudara. Ini tauhid yang kuat kita, saudara. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dulu ulama-ulama yang cinta kepada Rasulullah, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbicara, burung yang sedang berkicau berhenti dari kicauannya, mendengar akan nasihat untaian mutiara-mutiara yang dari ucapan Rasulullah. Burung yang sedang terbang terdiam sejenak, berhenti dari terbangnya untuk mendengarkan daripada untaian nasihat mutiara yang indah yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu rindu enggak sama Rasulullah? Pak, Bapak rindu enggak sama Rasulullah? Mau enggak kita ziarah ke makam Rasulullah? Benar ini? Niat enggak? Udah ada yang ziarah belum ke makam Rasulullah? Belum ini semua. Yang benar ini? Mau benar? Umroh mau umroh? Mau ziarah kepada Rasulullah? Mau saya kasih amalannya? Biar cepat itu umroh. 2 saja amalannya. Ya, ingetin nih 2. Pegang di dalam diri kita ini 2, laksanakan. Ya, 2. Mau tahu? Benar ini? Yang bohong. Ya, 2 biar kita bisa berangkat umroh. Kata Rasul, siapa yang datang ke makamku berziarah wajabat lahu syafaah, aku jamin orang itu mendapatkan syafaat. Mau enggak kita ke Raudhah? Mau enggak kita cium Hajar Aswad? Kenapa orang mencium Hajar Aswad? Kenapa Sayyidina Umar mencium itu Hajar Aswad? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciumkan itu Hajar Aswad. Orang yang mencium Hajar Aswad niatnya agar bibir kita bersentuh dengan bibir mulianya Rasulullah yang mencium itu Hajar Aswad, sudah. Mau enggak umrah? Enak. Di Nabawi leher kita sampai capek ngelihat dari emas semua. Kipasnya cakap-cakap, bukan ke kipas begini nih. Ini namanya kipas apa nih? Salah, ini kipas plastik. Kalau kipas angin nggak kelihatan. Benar nggak? Ini kipas plastik. Jadi ada 2 amalannya, saudara.
Yang pertama, kuatkan niat. Yang kedua, setor. Insya Allah berangkat. Ini mujarab sudah. Kemana Ustadz setornya yang aman? Banyak tukang tipu, bener nggak? Kita mah nyarinya yang murah, yang penting berangkat, betul nggak? Giliran beli motor maunya yang mahal, saudara. Giliran mau ketemu Rasulullah, mau menapaki di mana tempat kakinya Rasulullah nginjakkan itu, di mana sumur yang diludahi oleh Rasulullah, kita cari yang murah. Akhirnya kita umroh kagak pergi ke Tanah Abang, saudara. Iya, beli korma, beli itu ya, ngumpet dulu selama 2 minggu baru pulang umroh. Iya, padahal ketipu sudah. Gitu. Saya mah sekalian promosi gitu ya. Gitu. Karena ini Genta ibunya sama saudaranya lagi pergi berangkat umroh dari kemarin tanggal 27 September. Ya. Nanti pulang sedikit lagi. Ini sekarang dari Madinah, beliau bertolak ke Mekah. Gitu. Jadi ya mau bareng saya Januari, bareng saya tanggal 24. Hotelnya bintang 6. Hotelnya, pesawatnya cakep. Tenang aja, ada WC-nya. Ibu-ibu kan kalau pergi nyari WC, bener gak? Ya. Gampang tadi 2. Yang pertama kuatkan niat, yang kedua setor buru-buru. Insya Allah dalam waktu yang dekat dia akan berangkat menjumpai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu, waktu Rasul ini hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim, orang pada datang berikan harta kepada Rasul untuk perjuangan Rasulullah. Yang punya ontak diberikan ontak, yang punya duit diberikan duit. Ummu Sulaim hanya punya anaknya satu-satunya pada saat itu umur 10 tahun. Dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang semua berikan apa yang dia punya, baik onta, baik kambing, baik harta. Aku cuma punya harta satu-satunya, anakku Anas. Aku akan berikan kepadamu. Silahkan, engkau mau jual, engkau mau jadikan budak, duitnya kau ambil untuk perjuanganmu. Apa kata Rasulullah? Lah. Biarkan Anas ikut saya. Biarkan Anas berkhidmah kepada saya. Jadi qadimur Rasul. Jadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ngikutin Rasulullah kemana aja, pegangin sendalnya Rasulullah terus, cuman tidur aja nggak bareng Rasulullah. Selama 10 tahun Anas bin Malik mengikuti Rasulullah dan dia meriwayatkan 2000 lebih hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam Sunan Ahmad bin Hanbal ini, kata Anas bin Malik bahwasanya waktu Rasul sedang ngajar di masjid, Rasul sedang ngajar di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasul katakan, sebentar lagi akan masuk ke masjid seorang ahli surga. Yang lain pada bingung. Mungkin ini Sayyidina Umar, karena masjid ini 50% dari hartanya dia bangun. Mungkin Sayyidina Abu Bakar, karena seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Mungkin Sayyidina Utsman, mungkin Sayyidina Ali. Mereka menunggu apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya sebentar lagi akan datang ahli surga. Begitu datang orang biasa, duduk. Kata Abdullah bin Umar bin As, mungkin kebenaran aja nih orang gitu. Ini mungkin kebenaran nih orang nih. Siapa tahu ini tukang apa namanya itu, gunting kuku ya, lagi duduk di masjid mungkin nih gitu. Pakaiannya biasa gitu. Esok harinya begitu Rasul sedang ngajar, Rasul katakan sebentar lagi ahli surga akan memasuki ini masjid. Yang datang tuh orang lagi yang kemarin. Sampai 3 kali yang datang tuh orang lagi. Kata Abdullah bin Umar bin As, ini bukan kebetulan, katanya. Maka
Abdullah bin Umar bin As datangin rumahnya, nyari ke rumahnya. Begitu dia ketemu rumahnya sahabat Nabi itu tipenya RSSS. Rumah sangat strategis sekali. Ke sumur dekat, ke dapur dekat, ke tempat tidur dekat, ke ruang tamu dekat. Kadang-kadang bininya dari dapur bangunin lakinya pakai kaki, bangun, saking dekatnya. Kalau kemana-mana dekat kan namanya strategis. Rumahnya begitu. Lakinya kalau dia ngulet aja tangannya ke Magicom, nyampe sudah. Karena saking strategisnya sudah. Itu rumah tipe 21 bukan zaman sekarang, zaman dulu ada. Kalau zaman sahabat Nabi itu rumah itu kamar, ruang tamu, dapur. Kalau kita ruang tamu, kamar, baru dah dapur. Dulu begitu. Datang ini Abdullah bin Umar bin As, ketok pintu. Kata Abdullah bin Umar bin As, saya ingin menginap ke rumahmu. 3 hari saya mau nginap. Kenapa engkau menginap rumahku yang kecil ini? Aku sedang berantem dengan istriku. Saya lagi berantem sama istri saya. Boleh enggak saya nginap? Haknya tuan rumah kepada tamunya itu nginap. Haknya tamu 3 hari nginap. Itu mesti dilayanin. Setelahnya enggak apa-apa. 3 hari. Untuk apa ini sebenarnya? Dia bohong untuk nyelidikin amalan apa sampai Rasul katakan yang datang ini ahli surga. Akhirnya ini orang nginap. Tidurnya di mana? Mau enggak di ruang tamu? Enggak apa-apa. Tidur di ruang tamu. Waktu malam jam 3 dia mendusin, kok ini orang kagak bangun sholat tahajud. Kalau dia bangun saya tahu pasti dia langkahin saya ini. Kok ini orang enggak bangun, padahal kata Rasul ini orang ahli surga. Subuh dia bangun. Waktu pagi dia enggak duha. Sampai Kemis dia enggak puasa. Hari Kemis. Lalu Abdullah bin Umar bin As katakan, wahai engkau, sebenarnya aku tidak berantem dengan istriku. Aku datang kemari ingin menyelidiki apa amalanmu. Sampai Rasulullah katakan engkau adalah ahli surga. Apa kata orang itu? Betul kau katakan. Aku belum bisa daripada sholat tahajud. Aku belum bisa melaksanakan sholat duha. Aku belum bisa puasa Kamis, Senin dan Kamis. Mohon didoakan biar aku kuat. Lalu apa amalan yang sampai Rasul katakan engkau masuk surga? Kata orang itu, aku mengikuti Rasulullah sedikit demi sedikit. Tapi yang pertama aku ikuti Rasulullah adalah aku membersihkan hatiku, menjauhi dari dengki, iri, hasud. Apa kata Abdullah bin Umar bin As? Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Dengki, iri, ini yang susah, saudara. Kita bertetangga dekat, benar nggak? Tetangga kita beli motor baru, meriang kita, saudara. Kata bini, no, lihat orang dia beli motor, kita boro-boro ini motor. Orang beli TV meriang. Ini yang diamalkan oleh dia, kebersihan hati. Orangnya kagak irian, saudara. Kunci orang masuk surga yang dikatakan Rasulullah. Sebab apa? Walaupun itu orang ulama, dia sholat tahajud sampai jidatnya hitam kayak dengkul kuda, saudara. Dia sholat duha 12 rakaat, hatamkan Quran, tapi dia punya hati iri, dengki, hasud, saudara. Begini aja logikanya. Kita ngumpulin duit selama 25 tahun, sehari 30.000. 25 tahun dapat 700 juta. Kita bangun itu rumah, kita beli tanah, bangun rumah. Malam sedekahan nempatin rumah. Habis nempatin rumah, malamnya kebakaran rumah kita. Angus, hancur semuanya. Untung apa sia-sia itu? Sia-sia. Begitulah amalan kita, saudara. 25 tahun kita beribadah kepada Allah. Tahajudnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, kita sedekahnya rajin.
Solat duhanya rajin, tapi di dalam diri kita ada hasud, ada iri, ada dengki di dalam hati kita. Angus semua amal kita selama 25 tahun, saudara. Maka kita kembali kepada Rasul di bulan Maulid ini, saudara. Kita kenalkan Rasulullah, jalankan sedikit demi sedikit siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti, saudara, di yaumil mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada kita 1 meter, di bawahnya, saudara, bukan ubin, di bawahnya bukan rumput, alasnya adalah bukan hambal, tapi alasnya adalah perak, saudara. Ini jauh, Bu, jauh nggak matahari sekarang? Jauh. Kita masih pakai kipas angin, saudara. Nanti di yaumil mahsyar 1 meter itu matahari, bawahnya perak, saudara. Bagaimana panasnya di situ. Kita dalam keadaan ketakutan, nafsi-nafsi, istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istrinya, ibu meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya. Yang hanya dekatkan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kenalkan kita, Rasul yang kenalkan kita, saudara. Oleh sebab itulah banyak nyebut nama Rasulullah, banyak berselawat kepada Rasulullah di bulan yang mulia ini, agar Rasulullah kenalkan diri kita di yaumil mahsyar, saudara. Saudara, waktu Said Ibrahim bin Sayyidina Muhammad, anaknya Rasulullah, meninggal dunia, Rasul yang mandikan, Rasul yang kapankan, Rasul yang solatkan, Rasul yang kuburkan. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku Ibrahim, jikalau nanti datang malaikat munkar dan nakir menanyaimu, jikalau dia tanyakan man nabiyuka, katakan abihi Muhammad Rasulullah, katakan ayahku Muhammad Rasulullah. Sayyidina Umar di atas melihat apa yang dibicarakan oleh Rasulullah meneteskan air matanya. Begitu naik Rasulullah katakan, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Apa yang terjadi gerangan? Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, jikalau Sayyidina Ibrahim engkau katakan, jikalau malaikat munkar dan nakir datang, ditanyakan abi Muhammad, ayahku adalah Muhammad Rasulullah, bagaimana Umar? Bagaimana Umar jikalau munkar dan nanyakan man nabiyuka? Apa kata Rasulullah? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Rasulullah katakan, wahai Umar, jikalau munkar dan nakir menanyakan man nabiyuka, jawablah ashabi Rasulillah, ana ashabi Rasulillah, aku adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gembira, senang, saudara. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan kita, saudara? Jikalau kita sudah ada di dalam kubur, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan man nabiyuka, apa yang mesti kita jawab? Apa yang mesti kita jawab, saudara? Jikalau di dalam hati kita tidak ada mahabbatur Rasul, tidak ada ta'alluq dengan Nabi, tidak ada hubungan cinta dengan baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan datang kepada kita? Jikalau kita ada hubungan dengan Rasulullah, sebelum munkar dan nakir datang, itu ada malaikat yang menanyakan, kau kenalkah itu siapa? Orang yang bercahaya-cahaya wajahnya begitu wangi. Kita katakan huwan nabiyuna Muhammad, itu adalah Nabi kami Muhammad. Kenapa kita kenal? Karena kita sering membaca selawat kepada Rasulullah, kita mengenalkan Rasulullah. Sedikit demi sedikit kita mengikuti perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Maka pada malam hari ini tenangkan hati kita, kita baca selawat kepada Rasulullah agar Rasul kenalkan kita pada malam hari ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya
Ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Hadirkan Rasulullah di hadapan kita. Bayangkan bahwa di hadapanmu ada baginda Nabi Muhammad yang tersenyum, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai anakku, teruslah kau berselawat kepadaku agar aku mempunyai kekuatan di hadapan Allah, agar aku bisa memberikan syafaat kepadamu, wahai anak-anakku. Bayangkan di hadapanmu ada baginda Rasulullah yang tersenyum, yang senyumnya itu mengalahkan cahaya purnama, yang senyumnya itu terang mengalahkan daripada sinar matahari. Ucapkan salam kepada Rasulullah dari lubuk sanubari yang paling dalam, karena rindu kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah, berharap Rasulullah menemani kita di saat kita sakaratul maut. Rasulullah datang nemenin kita, dikala di dalam kubur Rasulullah nemenin kita, di yaumil mahsyar Rasulullah nemenin kita, di telaga Hud Rasulullah yang memberikan minum di telaga Hud, dan masuk ke dalam surga duduk bersama Rasulullah yang kita rindukan. Nabi yang kita belum lahir sudah merindukan kita. Dialah kekasih yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang segala terang-terangan maupun dosa yang segala sembunyi-sembunyi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala keinginan kita, segala pengharapan kita, segala permohonan kita, segala hayalan kita, segala hajat-hajat kita, segala doa-doa kita sebelum kita keluar dari ini tempat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita mahabbatur Rasul, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ditanamkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di alam dunia, baik di alam kubur, di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tilkan niyah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang menjadi niat kita, hajat kita, keinginan kita, lalu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan tempat tujuan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 lakal ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يوافي عنه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
اللهم اجعلنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا منا ولا ساكيا ولا مفقودا ولا محروما اللهم كما امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاجابه